Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Hunting Cerita, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di sebuah pasar tradisional yang ramai di kota Surya, seorang wanita muda dengan daster longgar berwarna merah muda berjalan santai di antara para pedagang. Wajahnya cantik, namun penampilannya sederhana. Rambutnya dikuncir asal-asalan dan ia mengenakan sandal jepit. Tak ada yang menyangka bahwa sosok ini menyimpan rahasia besar. Tiba-tiba, teriakan seorang ibu pedagang buah menggelegar. "Copet! Copet! Itu dia!" Seorang pria berlari menerobos kerumunan, membawa tas yang baru saja ia rebut dari seorang pelanggan. Para polisi yang sedang berjaga langsung bergerak mengejar. Namun, si copet sangat lincah dan berhasil menghindar. Sementara polisi kewalahan, wanita berdaster itu malah melangkah santai ke arah pelaku. Semua orang yang melihatnya hanya mengernyit bingung. Beberapa polisi pun berteriak, "Mbak, minggir! Jangan menghalangi!" Namun, yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut. Dengan gerakan cepat dan lincah, wanita itu melompat dan melayangkan tendangan ke arah kaki si copet. Pria itu kehilangan keseimbangan dan jatuh terguling. Sebelum ia sempat bangkit, wanita itu sudah berada di atasnya, menekan tangannya ke punggung dengan teknik profesional. Para polisi yang datang terlambat hanya bisa melongo. Salah satu dari mereka buru-buru memborgol pelaku, lalu menatap wanita itu dengan bingung. "Siapa Anda sebenarnya?" tanya salah satu petugas. Wanita itu hanya tersenyum tipis, lalu merogoh sesuatu dari dalam dasternya. Ia mengeluarkan sebuah kartu identitas dan menunjukkannya kepada polisi. "Intelijen Polda," katanya santai. Kerumunan yang sedari tadi menonton langsung riuh. Orang-orang berbisik kagum. Polisi yang tadi mencoba mengusirnya pun merasa malu. "Maaf Bu, kami tidak tahu." Wanita itu hanya mengangguk, lalu berbalik pergi, meninggalkan polisi yang masih tertegun. Kejadian itu terekam oleh beberapa warga, dan dalam hitungan jam, video tersebut sudah viral di media sosial dengan judul "Viral, Polisi Mempermalukan Wanita Cantik Berdaster Lekbong Ini, Tak Disangka Ternyata Dia Seorang Intel." Tak berhenti sampai di situ. Setelah video tersebut viral, banyak warganet mulai mencari tahu siapa sebenarnya wanita misterius ini. Beberapa orang mengunggah tangkapan layar wajahnya dan mencoba menghubungkannya dengan berbagai kejadian kriminal yang pernah tertangani secara cepat dan misterius di kota itu. Seorang pengguna Twitter bahkan mengunggah cuitan yang berbunyi, "Gue pernah lihat Mbak Daster ini nangkap pencuri di mall. Cuma waktu itu dia pakai jaket hoodie. Kayaknya dia memang sering menyamar." Sementara itu, media lokal mencoba menggali informasi lebih lanjut. Menurut sumber yang tak mau disebutkan namanya, wanita tersebut memang anggota intelijen yang kerap turun langsung ke lapangan untuk menyamar dalam berbagai situasi. Dia dikenal dengan nama Sandi Bunga, sangat terampil dalam bela diri, dan seringkali menyamar sebagai warga biasa untuk membaur di masyarakat. Tujuannya? Memantau aktivitas kejahatan secara langsung tanpa menimbulkan kecurigaan. Semakin banyak informasi yang muncul, semakin viral pula kisahnya. Bahkan, beberapa stasiun televisi mulai meliput kejadian ini, menampilkan rekaman aksi cepatnya saat melumpuhkan copet di pasar. Banyak yang memuji ketangkasannya, sementara yang lain mulai bertanya-tanya, berapa banyak operasi serupa yang sudah ia lakukan tanpa diketahui publik. Di tengah kehebohan tersebut, wanita itu sendiri tetap tenang dan menjalani kesehariannya seperti biasa. Dalam sebuah wawancara singkat dengan wartawan yang berhasil menemuinya, ia hanya berkata sambil tersenyum, "Saya hanya melakukan tugas saya. Kejahatan ada di mana-mana
dan saya ada untuk itu." Tak butuh waktu lama, nama Bunga menjadi legenda di kalangan warga. Kini, setiap kali ada seseorang berpenampilan sederhana dan mencurigakan di tempat umum, orang-orang mulai bertanya dalam hati, "Mungkinkah itu dia lagi?" Namun, kisah ini ternyata belum berakhir. Setelah insiden di pasar, pihak kepolisian mulai menelusuri lebih dalam tentang Bunga. Komandan Kepolisian Daerah memerintahkan penyelidikan terkait siapa sebenarnya wanita yang menyamar itu. Meski sudah jelas bahwa ia seorang intelijen, tidak ada banyak catatan tentangnya di sistem kepolisian. Sementara itu, Bunga mendapat perintah baru dari atasannya. Ia ditugaskan untuk menyelidiki sebuah sindikat kriminal yang beroperasi di balik layar, menggunakan jaringan pedagang pasar sebagai mata-mata mereka. Misinya kali ini lebih berbahaya dari biasanya. Beberapa hari kemudian, Bunga kembali ke pasar dengan penyamaran berbeda. Kali ini, ia mengenakan pakaian lebih lusuh, membawa kantong plastik berisi barang dagangan murahan. Ia mulai mengamati beberapa pedagang yang dicurigai sebagai kaki tangan sindikat tersebut. Dalam penyelidikannya, ia menemukan bahwa ada seseorang bernama Bang Jafar yang mengendalikan bisnis ilegal di kawasan itu. Bang Jafar dikenal sebagai pria berbahaya dengan banyak anak buah. Barang curian dari hasil pencopetan dan perampokan biasanya dijual kembali di pasar ini dengan harga miring. Suatu malam, Bunga mengikuti salah satu anak buah Bang Jafar ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ia menyelinap masuk dan melihat transaksi barang ilegal sedang berlangsung. Beberapa pria bertubuh besar tampak berjaga di sekitar tempat itu. Bunga mengaktifkan alat perekam kecil yang tersembunyi di bawah kerah bajunya. Tiba-tiba, salah satu penjaga menyadari kehadirannya. "Hei, kamu siapa?" teriaknya. Bunga langsung berlari, namun jalan keluar sudah dikepung. Ia terpaksa menghadapi mereka dengan tangan kosong. Dengan gerakan cepat, ia menangkis serangan seorang pria dan menjatuhkannya dengan pukulan kerahang. Namun, jumlah lawan terlalu banyak. Salah satu dari mereka berhasil menahannya dan menjatuhkannya ke tanah. "Bawa dia ke dalam," perintah seorang pria bertubuh besar yang tampaknya pemimpin kelompok itu. Bunga dibawa ke dalam ruangan gelap. Bang Jafar sendiri yang muncul, menatapnya tajam sambil merokok. "Siapa lo? Mata-mata? Polisi?" tanyanya dengan suara berat. Bunga tetap tenang meskipun tangannya terikat. Ia tahu, jika ingin keluar hidup-hidup, ia harus mencari celah. Sementara itu, di markas kepolisian, rekaman suara dari alat perekam Bunga sudah diterima. Tim khusus segera bergerak untuk melakukan penggerebekan. Tanpa diketahui para penjahat, pasukan bersenjata sudah mengepung gedung tersebut. Ketika Bang Jafar hendak menginterogasi Bunga lebih lanjut, suara ledakan terdengar dari pintu depan. Tim polisi menyerbu masuk dengan senjata teracung. Dalam kekacauan itu, Bunga dengan sigap melompat dan menghantam wajah Bang Jafar dengan sikunya, membuat pria itu jatuh pingsan. Beberapa menit kemudian, semua anggota sindikat berhasil ditangkap. Bunga keluar dari gedung dengan wajah sedikit memar, tapi senyumnya tetap ada. Ia berhasil menyelesaikan misi ini, dan sekali lagi membuktikan bahwa penyamarannya tak pernah gagal. Malam itu, namanya kembali menjadi buah bibir. Warganet yang mengikuti kisahnya menyebutnya sebagai malaikat penegak keadilan. Namun, bagi Bunga, ini hanyalah bagian dari tugasnya. Ia kembali berjalan di jalanan kota, menyamar dalam gelap, siap untuk misi berikutnya.